Selamat pagi anak-anak kelas 5 dan juga kelas 6. Di pagi hari ini kita akan sama-sama melakukan devosi serta merenungkan firman Tuhan. Nah, untuk mengawali devosi kita, Ibu Tio mengajak kita semua untuk sama-sama menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Tiang Awan dan Tiang Api. Oke anak-anak, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan, Ibu mengajak kita semua untuk menunjukkan sikap berdoa dan kita akan berdoa. Mari berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang masih boleh Tuhan berikan dalam hidup kami, untuk hari yang baru, untuk nafas kehidupan, dan juga untuk keluarga yang masih boleh kami lihat, Bapa. Bapa, saat ini kami akan sama-sama merenungkan sebagian daripada firman-Mu, berkati setiap hati dan pikiran kami, Bapa, supaya kami boleh fokus. Kami tidak hanya sebagai pendengar, tetapi kami juga boleh Bapa menghidupi firman-Mu itu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik anak-anak, pagi hari ini firman Tuhan terambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 28. Ibu ulangi, 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 28. Anak-anak silahkan dibuka Alkitabnya, dan anak-anak boleh mengikutinya, karena Ibu Tio akan membacakannya untuk kita semua. Judul perikopnya, Doa Salomo Memohon Hikmat. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas misbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini.
Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal demikian dan tidak meminta umur panjang dan kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta akan aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Judul perikop berikutnya, hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan, ayat 16. Pada waktu itu masuklah dua orang perempuan sundal menghadap raja, lalu berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah, hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati, karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam, ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tertidur dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi dan untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi, tampaklah bukan dia yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja yang seorang berkata, anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang, lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, peganglah anak yang hidup itu penggallah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-sekali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggallah. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia, dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Sedemikian jauh pembacaan daripada firman Tuhan, anak-anak. Nah, anak-anak, di sini topik besarnya Ibu ambil adalah hikmat Allah pada Salomo. Ya, ada 4 poin yang akan kita bahas mengenai ayat ini atau pasal ini ya. Yang pertama, Salomo jatuh ke dalam berhala. Itu yang pertama. Yang kedua, Salomo mempersembahkan kurban bakaran untuk menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Yang ketiga, Salomo meminta hikmat dan Tuhan berikan. Dan yang keempat,
ada nanti di ayat 16 sampai 27 tentang contoh kasus dari hikmat Salomo ya. Kita akan bahas satu persatu. Nah, dimulai dari yang pertama. Mengapa ya Salomo jatuh dalam berhala? Mengapa ya? Ya, nah kalau anak-anak lihat tadi di ayat 1 ya, Salomo itu menikah dengan anak Firaun ya. Nah, sebenarnya tujuan dari Salomo untuk menikah itu adalah untuk memperkuat persekutuan satu bangsa dengan bangsa yang lain. Istilahnya supaya mereka itu bisa bekerja sama gitu ya. Nah, dan ternyata istri-istri dari Salomo, jadi Salomo itu tidak hanya punya satu istri, tapi dia punya banyak istri ya. Istri-istri Salomo itu ternyata adalah penyembah berhala, ya, penyembah berhala. Dan si Salomo itu sangat mencintai istrinya. Makanya dia bangunlah tempat ibadah untuk dewa-dewa dari berhala yang disembah oleh istri-istrinya, begitu ya. Kemudian di sini perlu anak-anak ketahui si Salomo bukan tidak percaya kepada Tuhan, tetapi dia menduakan Tuhan, ya. Ya, dia menduakan Tuhan. Dia tetap melakukan ketetapan Tuhan, tetapi dia juga melakukan penyembahan berhala mengikuti seperti yang dilakukan oleh istri-istrinya, begitu ya. Makanya Salomo ya tidak memberikan arah lagi nih atau tidak fokus lagi nih kepada Tuhan, tetapi berpaling kepada banyak perempuan tadi. Banyak perempuan itu istrinya maksudnya, ya. Nah, namun ya setelah itu kan tadi Bu sampaikan tuh sebenarnya Salomo itu masih mengikuti ketetapan-ketetapan seperti yang diajarkan oleh Daud ya kepada Tuhan. Nah, makanya Salomo itu mempersembahkan korban bakaran untuk menunjukkan kasihnya kepada Tuhan, begitu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Salomo itu masih hidup dalam ketetapan yang diajarkan oleh si Daud itu. Daud itu adalah ayah daripada si Salomo atau ibunya itu adalah si Batseba ya, kalau anak-anak masih ingat. Nah, Salomo juga sebenarnya masih menunjukkan kasihnya kepada Tuhan lewat apa? Ya dia masih memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Ya, berapa korban persembahannya itu ada di ayat 4 ya. Di ayat 4. 1000 korban bakaran ya. Dan ini menunjukkan bahwa Salomo ini memberikan persembahan itu tuh dengan totalitas ya. Oke. Berikutnya, nah, saat dia memberikan persembahan kurban kepada Tuhan, kan saat itu dia memberikan persembahan itu di Gibeon ya, di Gibeon dia mendirikan mezbah di sana, lalu dia memberikan persembahan. Lalu Tuhan menghampiri dia lewat mimpi. Nah, Tuhan tuh bertanya ke dia, Salomo, kamu meminta apa dari aku gitu ya? Kamu minta apa dari aku nih? Nah, si Salomo itu menjawab, Salomo meminta hikmat kepada Tuhan ya. Di sini Salomo tidak meminta supaya musuhnya itu dibunuh, supaya hartanya itu bertambah gitu ya. Tetapi Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Ya, mengapa ya kok Salomo meminta hikmat kepada Tuhan? Ada apa dengan Salomo? Ada 3 alasannya. Yang pertama, ya, Salomo itu merasa kurang berhikmat. Padahal dari sini sudah jelas kita lihat bahwa dia berhikmat. Buktinya, ya, dia justru meminta hikmat kepada Tuhan, ya. Kenapa sih? Ya, Salomo merasa kurang sanggup dan kurang mampu memimpin, maka dia rindu belajar hikmat yang sejati. Ya, dia sebenarnya sudah punya hikmat, tetapi dia merasa hikmat yang dia miliki itu tuh masih kurang. Jadi dia rindu belajar hikmat yang sejati, hikmat yang hanya berasal daripada Tuhan, ya. Dan karena saat itu juga Salomo kan masih muda tuh dipimpin untuk menjadi raja, dan bangsa Israel itu sangat banyak jumlahnya, ya. Jadi dia juga belum punya pengalaman, itulah sebabnya Salomo itu merasa dirinya kurang berhikmat dan butuh belajar hikmat yang sejati, ya. Nah, yang kedua, karena Salomo diberikan tugas lebih berat dan lebih besar, ya. Seluruh bangsa Israel itu banyak sekali jumlahnya, ya. Nah, lalu yang ketiga, karena Salomo menyadari betapa hikmat itu tuh sangat berharga, ya. Ibaratnya seperti ini, orang pintar, ya,
orang pintar, dia akan merasa dia itu masih terus butuh belajar, ya. Maka meskipun dia pintar, dia akan terus belajar karena semakin banyak yang dia tahu, maka semakin banyak juga yang dia tahu. Makanya dia itu butuh belajar. Beda dengan orang yang mohon kata orang bodoh gitu ya. Ya, dia merasa ilmunya itu sudah cukup buat dia, jadi dia tidak perlu lagi belajar. Nah, itu kalau misal anak-anak konteksnya sekarang itu sedang belajar gitu ya. Jadi pilih mana nih? Kamu merasa pintar dan kamu terus butuh untuk belajar, atau merasa kamu tuh hebat dan tidak perlu lagi untuk belajar? Ya, anak-anak ya. Nah, inilah yang membuat permintaan dari Salomo itu menunjukkan dia adalah seorang yang berhikmat atau orang yang bijaksana, ya. Oke, berikutnya. Nah, kemudian di ayat 16 sampai 27 itu Tuhan mengizinkan nih ya, ada dua orang sundal ya, mereka itu bertengkar gitu ya. Ini untuk menguji dari hikmat daripada Salomo ya. Nah, dikisahkan, Ibu ceritakan ya. Nah, dikisahkan ada dua perempuan sundal yang berebut anak ya. Sebut saja perempuan A dengan perempuan B. Nah, si perempuan A ini jadi sebelum ke sana, jadi mereka itu tinggal satu rumah ya. Nah, si perempuan A ini dia punya anak. Nah, pada saat malam hari dia menindih anaknya, akhirnya anaknya itu meninggal gitu ya. Nah, lalu si perempuan yang kedua dia itu baru lahiran ya, baru melahirkan, lalu ditaruh anaknya di sampingnya gitu ya. Dan ternyata, nah si perempuan A ini ketika dia sudah melihat anaknya itu sudah mati, lalu dia tukar dengan si perempuan B, dia tukar. Jadi diambil anaknya yang hidup, dikasih anaknya yang meninggal. Supaya apa? Oh sudah, supaya dia nanti tahu, oh itu adalah anak, aduh anakku sudah meninggal gitu. Licik sekali ya dia ya. Nah, lalu mereka berebut gitu, itu anakku, bukan, itu anakku gitu ya. Itu anakku gitu. Mereka bertengkar, akhirnya dibawa ke hadapan raja. Nah, anak-anak tahu apa yang terjadi? Ketika mereka dibawa di hadapan raja, mereka juga nih bertengkar juga gitu. Itu anakku, yang hidup itu anakku gitu. Bukan, itu anakku katanya. Karena mendengarkan hal itu, ya, makanya ya kita lihat apa yang dilakukan oleh Salomo ya, supaya masalah itu bisa terselesaikan, ya. Ya, Salomo itu mengambil pedang, kemudian hendak membagi dua anak itu. Sebenarnya kalau kita pikir tidak ada untungnya. Toh juga anak itu bakalan mati, karena dibagi dua gitu ya. Nah, mengapa sih si Salomo ini mengambil pedang untuk membagi dua anak ini? Apa yang ada di pikiran Salomo ya? Nah, Salomo tahu bahwa seorang ibu tidak akan rela jika anaknya itu meninggal ya, tidak akan rela jika anaknya itu dibagi dua ya, dibunuh pakai pedang, dibagi dua, dikasih ke perempuan si A ataupun perempuan si B ya. Dan itu menunjukkan bahwa dia adalah ibu yang sesungguhnya dari anak itu. Kita lihat respon dari perempuan si A, dia bilang ya sudah, tidak apa-apa, bunuh saja, kita bagi dua gitu. Nah, tapi respon perempuan si B, dia berkata, tidak apa-apa, daripada anak itu mati, kasih saja deh sama perempuan si A. Intinya anak itu bisa hidup, jangan mati, jangan dibagi dua gitu. Dari situ menunjukkan, oh berarti ibu yang sebenarnya dari anak yang masih hidup ini adalah si perempuan B gitu ya. Jelas sampai di sini ceritanya ya. Tapi ingat kembali, fokusnya di sini adalah sekalipun ya Salomo bisa berhikmat, hikmat itu bukan dari dirinya sendiri, tapi hikmat yang berasal dari Tuhan, hikmat sejati ya. Ingat itu. Jadi ketika si Salomo bisa berhikmat, wow hebat sekali ya si Salomo. Ingat kembali siapa pemberi hikmat itu. Itu yang harus anak-anak ingat ya. Nah, berikutnya, apa yang bisa kita refleksikan anak-anak dari sini? Yang pertama, hikmat bermula dari takut akan Tuhan dan pengenalan akan Tuhan. Ya, seperti Salomo tadi,
dia mengenal Tuhan, dia takut akan Tuhan, maka dia bukan meminta kekayaan atau supaya musuhnya dibunuh, tidak, tetapi dia meminta hikmat kepada Tuhan. Karena dia tahu dia tidak mampu melakukan apapun jikalau tidak Tuhan yang memberikan dia hikmat untuk mengatur atau memimpin bangsa Israel. Nah, sekarang coba kita tanyakan ke diri kita masing-masing, sudahkah kita berhikmat, dan hikmat itu berasal dari takut akan Tuhan dan pengenalan akan Tuhan? Coba kita pikirkan. Atau jangan-jangan kita melakukan tindakan pun kita nggak berpikir, udah langsung saja nih kita lakukan, ini yang benar menurut saya gitu, tapi tidak berpikir atau tidak tanya Tuhan terlebih dahulu apakah itu yang terbaik atau tidak, ya. Nah, yang kedua, belajar untuk tidak menganggap enteng apa yang Tuhan percayakan untuk kita, ya. Kalau saat itu si Salomo itu dia diberikan kepemimpinan, ya, untuk memimpin bangsa Israel yang begitu besar. Tetapi kalau kita sebagai pelajar, nah, Tuhan berikan kita kepintaran gitu. Apakah kita menganggap enteng apa yang Tuhan berikan itu kepada kita? Atau apakah kita terus mau belajar, mau menggali-menggali sampai sejauh mana kita bisa? Atau stop saja di situ, ya sudah Tuhan begini-begini saja, ini saja kemampuanku, saya tidak perlu lagi berbuat apa-apa, toh juga saya akan seperti ini saja Tuhan gitu. Pilih yang mana, ya. Kita tanya ke diri kita masing-masing. Lalu yang berikutnya, kita harus kerjakan semua itu dengan perasaan gentar dan tidak mampu. Kenapa sih harus dengan perasaan gentar dan tidak mampu? Karena kita mengerjakan semuanya itu untuk Tuhan, ya, bukan untuk dilihat oleh manusia, tetapi dilihat oleh Tuhan. Itu yang menjadi kunci utamanya. Jadi ketika anak-anak mengerjakan yang terbaik, bukan karena supaya dipuji, ya, tetapi kamu mau memberikan persembahan yang paling terbaik buat Tuhan, ya. Nah, lalu yang terakhir adalah menyadari bahwa hikmat itu penting dan berharga. Penting dan berharga. Banyak orang yang ya sudah tidak perlu butuh hikmat gitu, ya. Karena tanpa kita berhikmat, ya, maka segala sesuatu yang kita lakukan itu belum tentu benar di hadapan Tuhan. Ya, karena kalau kita juga berhikmat, kita bisa memberkati orang lain, ya, kita bisa jadi berkat buat orang lain, dan orang lain bisa merasakan hikmat yang datang daripada Tuhan melalui kita. Oke anak-anak, ya, sampai di sini untuk perenungan firman Tuhan. Semoga firman ini bisa terus kita ingat, terus menjadi pengingat buat kita, dan kita boleh melakukannya, ya. Baik anak-anak, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami Bapak untuk boleh memiliki hikmat yang berasal daripada Engkau. Ajar kami Bapa, bagaimana kami meminta hikmat yang benar di hadapan-Mu. Tujuan kami bukan untuk kesenangan kami sendiri, tetapi bagaimana kami boleh bertanggung jawab memakai hikmat yang Engkau boleh berikan untuk menjadi berkat buat orang lain dan untuk memuliakan nama-Mu saja Bapa. Sehingga ketika apapun yang kami lakukan, bukan kami yang terlihat, tetapi Engkau yang terlihat di dalamnya Bapa. Bapa yang baik, sepanjang hari ini anak-anak pun juga akan melakukan proses belajar, ya Bapa. Berkati setiap mereka, setiap potensi yang telah Engkau berikan kepada mereka, kepintaran, ketekunan, rajin, dengar-dengaran, kiranya mereka boleh terus mau meningkatkan semua itu Bapa, bukan menganggap sudah cukup sampai di situ saja Bapa. Kiranya mereka boleh memberikan yang terbaik yang boleh mereka berikan bukan untuk manusia tetapi untuk Engkau. Berkati juga kedua orang tua yang senantiasa mendidik dan mencukupi kebutuhan anak-anak-Mu ini Bapa, sehingga mereka boleh mengikuti pembelajaran setiap harinya dengan baik Bapa. Bapa, sepanjang hari ini kami akan melakukan segala aktivitas kami, berkati kami Bapa, ingatkan kami ketika kami sudah mulai menyimpang daripada jalan-Mu, sehingga kami boleh kembali lagi Bapa. Bapa, ini doa dan ucapan syukur kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke anak-anak, sampai di sini firman Tuhan ya. Dah.